Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, luar biasa. Coba sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, bagaimana kabar hari ini di hari Senin? Semua baik? Baik. Tepuk semangat. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami berhimpun di sini guna untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Indonesia, tanah airku, Selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran. Jadi duduk siap gerak. Agnes Nalum, Agustina Masri. Itu juga kesuksesan saat prosesnya tidak pernah ada namanya proses yang gampang. Kita buat apapun dalam hidup semua pasti susah. Semua pasti susah. Tetapi ujungnya pasti indah, pasti nikmat. Seperti mendaki gunung. Jadi saat sudah sampai kita lihat semua dari ujung ke ujung, itu baru kita rasa nikmatnya dari sebuah perjalanan. Makanya di sini ada tulis masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Tidak pernah ada janji kamu punya masa depan akan cerah. Tidak pernah ada seperti itu. Kamu harus mengejarnya sendiri. Siapa yang ingat di pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita belajar apa saja? Kira-kira siapa yang ingat? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, setuju? Yang lain sepakat? Klasifikasi makhluk hidup? Oke, jadi pengelompokan makhluk hidup. Sebelum itu juga kita belajar ciri-ciri makhluk. Oke, siapa yang ingat ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Bergerak. Oke, bergerak. Selain bergerak, bernapas dan lain sebagainya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, ternyata makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan namun ternyata di kita punya alam semesta, di kita punya kehidupan ini bukan hanya diisi oleh makhluk hidup saja. Setuju tidak? Iya, jadi ada juga yang tidak hidup, benda tak hidup yang memenuhi alam semesta kita. Jadi ada yang zat padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Itu juga memenuhi alam semesta kita. Yang ini gambar apa? Siapa yang bisa? Gambar apa itu? Air. Oke, gambar air yang dipanaskan atau dimasak ya. Jadi air itu wujudnya cair. Tapi kalau dia dipanaskan ada perubahan, dia menghasilkan uap atau gas. Jadi hari ini kita baca sama-sama, kita belajar tentang apa? Klasifikasi materi dan perubahannya. Tapi khusus pertemuan hari ini, Senin 14 November 2022, kita khusus membahas unsur, senyawa, dan campuran. Di depan ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Pak bacakan yang pertama. Selanjutnya kalian bantu bacakan. Jadi yang pertama, melalui kegiatan pengamatan yang dipandu LKPD, peserta didik dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi materi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setiap pembelajaran itu ketua kelas ada berapa penilaian di situ? Oke, ada 3. 1, kita baca-baca. Penilaian penilaian sikap. Pak akan menilai kedisiplinannya, tanggung jawab, dan percaya diri. Oke, setelah membahas penilaian, kita akan masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini. Oke, di depan ada gambar lagi. Gambarnya lebih banyak. Coba dilihat semua. Arahkan pandangan ke depan. Ada berapa gambar di situ? 4. Oke.
Gambar apakah ini? Oke. Kalau yang ini? Oke. Yang ini ada tulisannya. Yang ini? Oke. Ini setelah mengamati gambar berbagai contoh materi dalam kehidupan, apa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian? Yang mau mengemukakan pertanyaan nanti maju pas ready, silakan maju. Apa pertanyaan yang sudah berhasil dibuat? Silakan. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Berdasarkan gambar, manakah yang termasuk contoh unsur, senyawa, dan campuran? Bagaimana cara membedakan campuran homogen dan campuran heterogen? Jadi kita pindah ke tahap ketiga. Namanya data collection atau pengumpulan data. Jadi di depan sudah ada pembagian kelompok. Ada berapa kelompok? 4. Oke. Kita akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Melihat tayangan video tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu contohnya besi, kemudian emas, perak, karbon atau orang yang tadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan LKPD. Jadi Pak akan membagikan alat dan bahan yang perlu disiapkan. Di sini ada gelas kimia. Jadi setiap kelompok mendapat 2 gelas kimia. Gelas kimia pertama, coba lihat ke sini, gelas kimia pertama dituangkan air. Begitu juga gelas kimia kedua. Kelompok 4 memasukkan garam, Kita lihat coba kelompok 4 taruh. Iya. Oke, langsung diaduk. Apa yang kalian amati hasil campurannya? Iya, sedikit saja. Ayo, tambah lagi sedikit. Sedikit lagi. Oke, ayo Kosta, masukkan, tutup lagi minyak gorengnya. Coba langsung tuang ke sini sedikit, Gunawan, sedikit. Langsung tuang ke dalam sedikit saja. Sedikit. Stop. Oke. Diaduk, ayo. Anggotanya Mas Ri, lihat apa yang terjadi. Kalau sudah diaduk, coba semua anggota, ayo. Lihat dari atas. Lihat dari atas. Ini gelas air dengan garam, air dengan minyak. Bisa lihat tidak perbedaannya? Bisa. Iya, coba. Bisa lihat tidak perbedaannya? Mana yang air dengan garam? Coba angkat. Oke, air dengan minyak. Jadi kalau sudah melakukan percobaan, data-datanya sudah dapat, silakan isi di LKPD. Melalui diskusi, presentasikan di depan kelas dan berikan tanggapan atas hasil presentasi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perbedaan unsur dengan senyawa pada benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Nama bendanya adalah batang aluminium, termasuk unsur. Lambang kimianya Al. Nama bendanya batang tembaga. Dia termasuk unsur. Lambang kimianya Cu. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, dipersilakan untuk
kelompok 3. Silakan maju kelompok 3 di sini. Sampaikan apa yang mau ditanyakan ke kelompok 1. Bagaimana aturan penulisan lambang unsur? Oke. Jika lambang unsur terdiri dari satu huruf, menggunakan huruf kapital. Jika lambang unsur terdiri dari 2 atau 3 huruf, huruf pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf selanjutnya menggunakan huruf kecil. Hasil pengamatan campuran. Gelas percobaan H. Hasil pengamatan, garam tercampur atau larut dengan air dan tidak dapat dibedakan lagi antara garam dan air. Kalau garam dan air tercampur, maka disebut campuran homogen. Mungkin ada yang kurang lengkap tadi informasinya, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1, silakan kelompok 1 bacakan pertanyaannya apa? Jika air dan alkohol tercampur, bagaimana cara kita memisahkan alkohol dari air? Nah, itu untuk memisahkan air dari alkohol. Jadi destilasi ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Mungkin di sini ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil presentasi tadi. Kesimpulan, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibedakan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contoh, emas, perak. Nah, di kegiatan penutup ini akan ada sedikit penguatan dari saya sambil saya tanya ulang apa yang sudah dipelajari hari ini. Kita ulangi materi itu apa tadi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada 2 jenis, zat tunggal dan zat tunggal ada 2. Campuran itu ada yang heterogen, ada yang homogen. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan post test. Kita akan mengumumkan kelompok terbaik dulu. Nanti hadiahnya itu pantun. Kelompok 1. Oke. Nah, berdiri kelompok 1. Oke, silakan berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya. Hari ini mungkin kelompok 1, di hari lain mungkin kelompok yang lain karena kan keaktifan beda-beda. Oke. Selanjutnya kita akan refleksi. Nah, di depan ada 2 gambar. Gambar 1 itu ekspresi apa itu? Iya, senang, bahagia. Gambar 2 sedih. Iya. Siapa yang setelah pembelajaran hari ini perasaannya seperti nomor 1? Siapa? Oke. Tunjuk jempolnya 2. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya besok hari Selasa kita akan lanjut tentang larutan. Nah, besok kita praktikum lagi larutan asam basa dan garam. Siapa mau baca pantun? Siapa mau baca pantun? Baca dengan intonasi, dengan nada yang baik. Siapa? Rana baca. Silakan. Kuda berjalan jangan dikejar. Kalau dikejar membuat onar. Jadi siswa rajinlah belajar, masa depan pasti bersinar. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara Katolik. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menerima pelajaran kami pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk Frida. Silakan duduk. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.